Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku dipindahkan ke kantor cabang Yogyakarta. Mertua kejam paksa cerai dan suami pengecut mengangguk. Pasrah ku tanda tangani. 6 bulan kemudian, jiwa mereka terguncang hebat menatap papan namaku di meja direktur. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting jarum jam dinding terdengar begitu nyaring di dalam ruang tamu kediaman keluarga Baskoro. Atmosfer di ruangan itu terasa begitu pekat, dingin, dan menghimpit dada. Aku, Salsa, hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, menatap jemari tanganku yang saling bertautan di atas pangkuan. Rasa dingin yang menjalar di telapak tanganku bukan sekadar karena pendingin ruangan yang menyala, melainkan karena tatapan sepasang mata di hadapanku yang begitu syarat akan keangkuhan dan penghinaan. Ibu mertuaku, Ibu Dahlia, duduk dengan posisi tegak di sofa utama. Wajahnya yang dihiasi riasan tebal sama sekali tidak menyembunyikan guratan kebencian yang selama ini ia pendam terhadapku. Sejak awal pernikahan, aku tahu diri bahwa aku bukanlah menantu ideal yang ia impikan. Aku hanyalah seorang wanita pekerja kantoran biasa, bukan putri dari kalangan pebisnis atau pejabat terpandang seperti yang selalu ia banggakan kepada rekan-rekan sosialitanya. Namun, apa yang terjadi sore ini benar-benar berada di luar batas ketahananku sebagai seorang manusia. Sudah tidak ada yang perlu didebatkan lagi, Salsa. Suara Ibu Dahlia memecah keheningan dengan nada yang begitu tajam dan ketus. Keputusan kantor untuk memindahkanmu ke kantor cabang di Yogyakarta itu adalah bukti nyata bahwa kariermu di sini mandek. Dan bagi keluarga kami, seorang istri yang harus merantau jauh dan meninggalkan suaminya adalah sebuah aib. Kami tidak butuh menantu yang hanya menghabiskan waktu dengan ambisi kosong yang tidak seberapa itu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kusimpan di balik riak rasa perih. Ibu, perpindahan ini adalah bagian dari mutasi kerja yang sudah diatur oleh manajemen pusat. Ini adalah tanggung jawab profesional saya. Dan saya sama sekali tidak berniat menelantarkan Mas Tian. Kami bisa membicarakan ini baik-baik, mencari jalan tengahnya. Ujarku, berusaha menjaga agar suaraku tetap tenang dan sopan, mematuhi batasan hormatku kepada orang tua. Jalan tengah. Ibu Dahlia mendengus remeh. Senyum sinis terkembang di bibirnya. Jangan naif, Salsa. Keluarga Baskoro tidak butuh jalan tengah dari wanita sepertimu. Sejak awal, kamu sudah membawa pengaruh buruk. Sekarang, dengan dipindahkannya kamu ke Yogyakarta, itu adalah kesempatan terbaik bagi putraku untuk lepas dari beban pernikahan ini. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kamu hanya perlu menandatanganinya dan pergi dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Jantungku bagai berhenti berdetak mendengar kalimat lugas yang begitu kejam itu. Mataku seketika beralih, menatap lurus pada sosok pria yang duduk di sebelah Ibu Dahlia. Pria itu adalah Tian, suamiku. Pria yang dahulu berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu melindungi, menghargai, dan menemaniku dalam suka maupun duka. Namun, yang kulihat saat ini hanyalah sesosok pria yang kehilangan taringnya. Tian hanya menunduk, menatap lantai marmer dengan tatapan kosong, seolah-olah ia tidak memiliki hak suara di dalam rumahnya sendiri. Mas, panggilku lirih. Suaraku bergetar menahan buncahan emosi yang mulai merayap ke tenggorokan. Mas Tian, tolong bicaralah. Apakah kamu juga menginginkan hal yang sama? Apakah pernikahan yang kita bangun dengan susah payah ini hanya berarti sampai di sini saja bagimu? Aku berharap ada secercah pembelaan, atau setidaknya satu kata bantahan yang keluar dari mulutnya. Aku berharap ia akan berdiri, menggenggam tanganku, dan mengatakan pada ibunya bahwa ia akan ikut bersamaku kemanapun tugas membawaku. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Tian perlahan mengangkat wajahnya. Alih-alih tatapan penuh penyesalan atau ketegasan, yang kulihat hanyalah kepasrahan seorang pengecut. Ia menelan ludah, menghindari kontak mata langsung denganku, lalu mengangguk pelan. Sangat pelan, namun efeknya bagai hantaman gada besi yang menghancurkan seluruh duniaku.
Maafkan aku, Salsa. Bisik Tian dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibu benar. Mungkin perpisahan ini adalah jalan yang terbaik untuk kita berdua. Hubungan jarak jauh hanya akan menyiksa kita. Dan aku tidak bisa menentang keinginan ibu. Mendengar pengakuan itu, seisi dadaku terasa hampa. Rasa sakit yang teramat sangat perlahan berubah menjadi rasa baal. Semua perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan yang kulakukan selama beberapa tahun mendampinginya seolah menguap begitu saja, tidak dihargai sama sekali oleh pria yang kuanggap sebagai pelindung hidupku. Pria di hadapanku ini dengan begitu mudahnya mengangguk pada sebuah kehancuran rumah tangga hanya karena ia terlalu takut untuk bersikap mandiri dan dewasa di hadapan ibunya. Ibu Dahlia tersenyum puas. Sebuah kemenangan mutlak terpancar dari wajahnya yang congkak. Ia menyodorkan selembar kertas putih di atas meja kaca, lengkap dengan sebuah pena hitam di sampingnya. Sudah dengar sendiri, kan? Anakku pun sudah setuju. Sekarang, tanda tangani surat kesepakatan cerai ini. Jangan memperpanjang urusan. Salsa, pergilah ke Yogyakarta dengan statusmu yang baru, dan jangan pernah bermimpi untuk kembali mengetuk pintu rumah ini. Aku menatap lembaran kertas itu dengan pandangan yang perlahan mengabur oleh air mata yang menggenang. Namun, dengan sekuat tenaga, aku menolak untuk membiarkan air mata itu jatuh di hadapan mereka. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatku menangis meratapi nasib. Angin malam yang berembus dari jendela yang terbuka terasa menusuk tulang, mengiringi sunyinya ruangan yang menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah janji suci. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun syarat akan ketegasan yang baru tumbuh, aku meraih pena tersebut. Aku tahu, mempertahankan pernikahan ini hanya akan membuatku terus hidup dalam bayang-bayang kehinaan dan ketidakadilan. Jiwa pengecut Tian dan kekejaman Ibu Dahlia bukanlah tempat di mana aku harus menghabiskan sisa usiaku. Goresan demi goresan pena ku bubuhkan di atas kertas putih itu. Setiap tarikan garis tanda tanganku adalah simbol dari pelepasan masa lalu yang menyakitkan. Aku meletakkan pena itu kembali dengan perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan menegakkan bahuku. Sudah selesai, ucapku dengan nada suara yang kini terdengar jauh lebih tenang, bahkan bagi diriku sendiri. Saya menerima keputusan ini. Mulai hari ini, saya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Terima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah Ibu dan Mas Tian berikan kepada saya. Aku berdiri dari sofa tanpa menunggu jawaban dari mereka, membalikkan badan, dan melangkah mantap menuju kamar untuk mengemas barang-barang pribadiku yang tersisa. Di dalam hati, sembari memeluk rasa perih yang teramat dalam, aku menanamkan sebuah janji pada diriku sendiri. Langkahku menuju Yogyakarta malam ini bukanlah sebuah pelarian dari kekalahan, melainkan langkah awal dari sebuah kebangkitan yang tidak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kereta api yang membawaku dari Jakarta perlahan mulai melambat saat memasuki kawasan stasiun Tugu, Yogyakarta. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel berpadu dengan riuh rendah pengumuman dari pengeras suara stasiun, menandakan bahwa perjalanan panjangku telah usai. Aku menghela napas panjang, menatap pantulan diriku pada kaca jendela kereta. Guratan lelah di wajahku tidak bisa disembunyikan, namun di balik sepasang mata ini, ada binar tekad yang tidak lagi sama dengan Salsa yang rapuh di ruang tamu keluarga Baskoro 6 bulan lalu. Sambil menarik koper besarku membelah keramaian stasiun, udara Yogyakarta yang hangat langsung menyambutku. Ada rasa asing, namun sekaligus ada kehangatan yang entah mengapa membuat hatiku yang sempat beku perlahan mulai mencair. Kota ini akan menjadi panggung baru bagiku. Sebuah lembaran putih bersih di mana aku akan menuliskan takdirku sendiri tanpa ada dikte dari ibu mertua yang kejam maupun bayang-bayang mantan suami yang pengecut. Mbak Salsa? Sebuah suara ramah menyapaku begitu aku melangkah keluar dari pintu kedatangan. Seorang pria muda berpakaian rapi dengan papan nama bertuliskan namaku berdiri di dekat pembatas jalan. Aku tersenyum dan mengangguk. Ya, saya Salsa. Saya Rian, Mbak. Dari bagian operasional kantor cabang Yogyakarta. Saya ditugaskan untuk menjemput dan mengantar Mbak Salsa ke tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Ujarnya dengan sopan sembari dengan sigap membantu membawakan koperku menuju mobil. Di sepanjang perjalanan membelah jalanan kota yang kental dengan nuansa budaya ini,
Rian banyak bercerita tentang kondisi kantor cabang yang akan menjadi tempatku bernaung. Kantor cabang Yogyakarta ternyata sedang mengalami fase transisi besar-besaran. Manajemen pusat sedang melakukan perombakan total karena performa cabang yang sempat menurun dalam beberapa kuartal terakhir. Kondisinya memang agak menantang, Mbak. Tapi pusat sangat berharap banyak pada mutasi struktural kali ini. Kami semua di sini butuh arahan baru. Jelas Rian sembari sesekali melirik dari spion tengah. Aku hanya tersenyum simpul mendengarnya. Mereka tidak tahu bahwa tantangan profesional ini justru adalah obat terbaik yang kubutuhkan saat ini. Rasa sakit hati karena dihina sebagai wanita yang karirnya mandek oleh Ibu Dahlia, serta kekecewaan mendalam atas sikap diam Mas Tian, telah bertransformasi menjadi bahan bakar energi yang luar biasa di dalam dadaku. Aku tidak akan membiarkan perkataan buruk mereka menjadi kenyataan. Tempat tinggal sementara yang disediakan kantor adalah sebuah paviliun kecil yang asri di daerah Sleman. Malam pertamaku di Yogyakarta dilewati dengan kesunyian yang menenangkan. Tidak ada lagi sindiran tajam di meja makan, tidak ada lagi tatapan mata yang merendahkan, dan tidak ada lagi rasa sesak karena harus mengemis perhatian dari pria yang tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Keesokan harinya, petualangan baruku resmi dimulai. Ketika aku melangkah masuk ke kantor cabang, aku melepaskan semua atribut masa laluku sebagai seorang korban. Aku adalah Salsa, seorang profesional yang siap mendedikasikan seluruh waktu, pikiran, dan tenagaku untuk pekerjaan. Bulan-bulan pertama berjalan dengan ritme kerja yang sangat padat. Sebagai bagian dari tim pembenahan strategi, aku hampir tidak memiliki waktu untuk meratapi nasib. Aku menghabiskan malam-malamku di meja kerja, menganalisis laporan keuangan, menyusun ulang target pasar, dan turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan para mitra bisnis di daerah Jawa Tengah dan DIY. Setiap kali rasa lelah yang teramat sangat datang melanda, bayangan selembar kertas cerai dan anggukan kepala Mas Tian kembali berputar di benakku. Bukannya melemah, bayangan itu justru membuatku kembali menegakkan punggung dan membaca ulang dokumen kerja dengan lebih teliti. Kerja keras, fokus yang tidak terbagi, dan ketulusanku dalam merangkul tim lokal perlahan mulai membuahkan hasil yang manis. Grafik performa kantor cabang Yogyakarta yang tadinya merah, lambat laun mulai merangkak naik, menunjukkan zona hijau yang stabil. Efisiensi kerja meningkat pesat, dan beberapa proyek besar yang sempat tertunda berhasil kami menangkan kembali. Tanpa terasa, waktu bergulir dengan begitu cepat. 6 bulan telah berlalu sejak malam kelam di Jakarta itu. Suatu pagi, sebuah telegram resmi dan surat keputusan dengan segel khusus dari Dewan Komisaris Pusat mendarat di meja kerjaku. Surat itu menyatakan bahwa atas dedikasi, pencapaian luar biasa, dan reformasi struktur yang sukses kubawakan, manajemen pusat secara resmi mengangkatku menjadi Direktur Utama Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY yang baru. Aku menyandarkan tubuhku pada kursi kerja, memandangi surat keputusan tersebut dengan tangan yang bergetar. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang membuncah. Di saat yang sama, seorang staf mengetuk pintu ruanganku, membawa sebuah kotak kayu beludru berisikan papan nama baru berukir kuningan yang mengkilap untuk diletakkan di atas meja besar di tengah ruangan utama. Aku tersenyum tipis melihat papan nama itu. Jalanku masih panjang, dan roda takdir barusan saja berputar ke arah yang tidak akan pernah bisa diduga oleh mereka yang pernah membuangku. Ruang kerja baruku kini jauh lebih luas, dengan jendela kaca besar yang langsung menghadap ke arah kemegahan Gunung Merapi di sisi utara. Di atas meja kayu jati yang kokoh, sebuah papan nama berbahan kuningan mengkilap dengan ukiran beludru hitam di bawahnya telah berdiri dengan anggun. Di sana tertulis dengan jelas, Salsa Kirana, SC, Direktur Utama Wilayah Jateng, DIY. Setiap kali memandangi papan nama itu, aku selalu teringat bahwa kedudukan ini bukanlah hadiah, melainkan buah dari air mata yang mengering, malam-malam tanpa tidur, dan tekad bulat untuk bangkit dari kehancuran. Aku tidak pernah menaruh dendam, namun aku menolak untuk melupakan cara mereka membuangku. Fokusku kini sepenuhnya beralih untuk memajukan perusahaan dan menyejahterakan seluruh karyawan yang berada di bawah kepemimpinanku. Pagi itu, agenda kerjaku sangat padat. Sambil menyesap teh hangat, aku memeriksa berkas-berkas kemitraan baru.
Kantor cabang Yogyakarta baru saja membuka tender untuk proyek pengadaan logistik dan distribusi material untuk wilayah Jawa Tengah Selatan. Ini adalah proyek besar yang mengundang banyak investor dan vendor dari luar kota, termasuk dari ibu kota. "Permisi, Ibu Salsa." Suara ketukan pintu yang lembut memecah keheninganku. Sekretaris pribadinya, Amara, melangkah masuk dengan memegang sebuah tablet digital dan beberapa map proposal. "Ya, Amara, ada apa?" Tanyaku sambil meletakkan cangkir teh. "Ini mengenai daftar vendor yang lolos ke tahap presentasi akhir untuk proyek logistik besok pagi, Bu. Ada 3 perusahaan yang memiliki kualifikasi tertinggi, dan salah satunya adalah perusahaan kontraktor keluarga dari Jakarta. Mereka sengaja datang langsung ke Yogyakarta untuk memperebutkan proyek ini karena nilai investasinya yang sangat menjanjikan." Jelas Amara seraya menyerahkan map berkas kepadaku. Aku menerima map tersebut dan membukanya dengan santai. Namun, gerakan tanganku mendadak terhenti saat mataku membaca nama perusahaan yang tertera di lembar pertama, Baskoro Group Oko. Jantungku berdesir, bukan karena rasa takut atau cinta yang tersisa, melainkan karena rasa terkejut yang luar biasa melihat bagaimana takdir mempermainkan jalannya sebuah cerita. Aku membaca nama jajaran direksi perusahaan tersebut. Di sana tertulis nama Ibu Dahlia sebagai komisaris utama, dan Tian Baskoro sebagai direktur operasional. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, memandangi berkas itu dengan tatapan lurus. Jadi, setelah 6 bulan berlalu, mereka mencoba mengepakkan sayap bisnis mereka ke Yogyakarta, dan ironisnya, proyek yang sangat mereka incar untuk menyelamatkan bisnis keluarga mereka yang kabarnya mulai goyah di ibu kota itu, kini berada di bawah kendali penuh tanganku. "Ibu Salsa, apakah ada masalah dengan vendor tersebut?" Tanya Amara yang menyadari perubahan ekspresiku. Aku segera menguasai diri, menyunggingkan senyum profesional yang tenang. "Tidak, Amara, tidak ada masalah sama sekali. Tolong pastikan jadwal presentasi besok berjalan tepat waktu. Dan satu lagi, jangan sebutkan nama saya secara spesifik kepada mereka sebelum pertemuan besok. Biarkan prosedur berjalan seperti biasa." "Baik, Bu. Dimengerti," jawab Amara sopan sebelum pamit undur diri dari ruangan. Sepeninggal Amara, aku memutar kursiku menghadap jendela, menatap awan yang berarak pelan di langit Yogyakarta. Esok hari akan menjadi momen yang sangat krusial. Aku tahu, Ibu Dahlia adalah wanita yang sangat angkuh, dan Tian adalah pria yang selalu berlindung di balik ketiak ibunya. Mereka datang ke kota ini dengan harapan besar untuk meraup keuntungan, tanpa pernah menyangka siapa sosok yang memegang keputusan tertinggi di kantor ini. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih tenang dari biasanya. Aku memilih pakaian kerja terbaikku untuk esok hari, sebuah setelan blazer formal berwarna navy yang elegan namun tegas. Aku merapikan rambutku, menatap cermin, dan berbisik pada diriku sendiri. "Salsa, tunjukkan pada mereka siapa dirimu yang sebenarnya sekarang. Bukan dengan amarah, tapi dengan martabat dan keanggunan." Keesokan paginya, atmosfer di kantor wilayah terasa begitu sibuk. Pukul 10 pagi adalah jadwal bagi Baskoro Group untuk mempresentasikan proposal mereka di ruang rapat utama. Aku sengaja meminta tim penilai teknis untuk masuk terlebih dahulu, sementara aku sengaja datang sedikit terlambat, menunggu momen yang tepat ketika mereka sudah siap di tempat duduk masing-masing. Dengan langkah yang mantap dan anggun, ditemani oleh Amara yang membawa beberapa dokumen, aku berjalan menyusuri koridor menuju ruang rapat utama. Suara ketukan sepatu hak tinggiku bergaung ritmis, seolah mengiringi debaran takdir yang sesaat lagi akan menyingkap sebuah tirai kebenaran yang mengejutkan bagi masa laluku. Amara membukakan pintu jati ruang rapat utama dengan perlahan. Aku menarik napas dalam-dalam, memantapkan langkah, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan yang bernuansa formal itu. Ruangan itu seketika hening. Beberapa staf ahli dan kepala divisi dari kantorku segera berdiri tegak untuk memberikan penghormatan kepada pimpinan tertinggi mereka. "Selamat pagi, semuanya. Silakan duduk kembali," ujarku dengan nada suara yang tenang, berwibawa, dan penuh penekanan. Aku melangkah menuju kursi utama yang berada di ujung meja oval besar,
posisi sentral yang diperuntukkan bagi pengambil keputusan tertinggi. Sebelum duduk, tatapan mataku dengan sengaja tertuju pada dua orang perwakilan dari Baskoro Group yang duduk di sisi seberang meja. Detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar bagi mereka. Aku melihat dengan sangat jelas bagaimana raut wajah Ibu Dahlia yang semula tampak begitu percaya diri dan angkuh, mendadak berubah drastis. Matanya terbelalak lebar, bibirnya sedikit terbuka, dan wajahnya memucat seketika bagai kehilangan seluruh pasokan darah. Di sebelahnya, Tian, mantan suamiku, tampak membeku seperti patung. Tangannya yang sedang memegang pena hitam gemetar hebat hingga pena itu terlepas dan menggelinding di atas meja kaca. Salsa? Suara Ibu Dahlia tercekat di tenggorokan, berbisik lirih namun penuh dengan nada tidak percaya yang teramat sangat. Ia setengah berdiri dari kursinya, seolah ingin memastikan bahwa penglihatannya tidak sedang menipunya. Ibu Dahlia, mohon maaf, silakan duduk kembali. Pertemuan akan segera kita mulai. Tegur Amara dengan sikap profesional yang tegas, menyadarkan wanita tua itu dari keterpakuannya. Ibu Dahlia perlahan duduk kembali dengan gerakan yang kaku. Pandangannya tidak lepas dariku, beralih dari wajahku, turun ke setelan blazer mewah yang kukenakan, lalu matanya terpaku pada papan nama kuningan yang berdiri tegak di tengah mejaku. Salsa Kirana, SE, Direktur Utama Wilayah Jateng, DY. Kata demi kata di papan nama itu bagai petir yang menyambar di siang bolong bagi mereka. Jiwa mereka terguncang hebat. 6 bulan lalu, mereka membuangku seperti sampah yang tidak berharga, mengusirku dari rumah dengan tuduhan bahwa karirku mandek dan tidak memiliki masa depan. Kini, di kota yang mereka anggap sebagai tempat pembuangan profesiku, aku berdiri sebagai orang yang memegang nasib bisnis mereka. Tian menatapku dengan tatapan yang begitu kompleks. Ada rasa bersalah, keterkejutan yang mendalam, dan guncangan ego seorang pria yang kini melihat mantan istrinya berada jauh di atas kedudukannya sendiri. Ia membuka mulutnya, bersiap mengucapkan sesuatu, namun aku segera memotongnya dengan tatapan profesional yang dingin. Baik, bisa kita mulai presentasinya? Mengingat waktu kita sangat terbatas, saya ingin mendengar secara langsung bagaimana Baskoro Group dapat menjamin distribusi logistik kami tanpa hambatan di wilayah Jawa Tengah Selatan. Ucapku sama sekali tidak menunjukkan riak pribadi atau dendam masa lalu. Di ruang ini, aku adalah seorang direktur, bukan mantan menantu yang teraniaya. Tian berdeham dengan gugup, mencoba menguasai dirinya yang gemetar. Ia membuka laptopnya dengan tangan yang masih canggung, sementara Ibu Dahlia hanya bisa duduk terdiam dengan napas yang memburu. Egonya yang setinggi langit runtuh ketika di hadapan papan namaku. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Direktur. Tian memulai presentasinya dengan suara yang agak serak dan terbata-bata pada awalnya. Sepanjang ia berbicara, aku mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat sesuatu di tablet digitalku, bersikap seadil mungkin sebagai seorang profesional. Namun, guncangan psikologis yang mereka alami membuat presentasi itu tidak berjalan dengan sempurna. Beberapa kali Tian salah menyebutkan data estimasi biaya, dan Ibu Dahlia yang biasanya dominan, kali ini hanya bisa menunduk kaku, tidak berani lagi menatap langsung ke arah sepasang mataku. Mereka yang dahulu menindas dengan kata-kata kejam, kini tertunduk lesu di bawah bayang-bayang otoritas yang kumiliki. Setelah 30 menit yang terasa begitu menyiksa bagi mereka, presentasi pun berakhir. Aku meletakkan penaku, lalu memandang mereka berdua dengan senyuman tipis yang penuh teka-teki. Terima kasih atas paparannya, tim Baskoro Group. Kami telah mencatat semua poin yang disampaikan. Evaluasi akhir akan diumumkan oleh tim sekretariat dalam waktu 3 hari kerja. Pertemuan pagi ini saya nyatakan selesai, ujarku sembari berdiri dari kursi kebesaranku. Semua orang di ruangan itu ikut berdiri. Namun, sebelum aku melangkah keluar, Ibu Dahlia dengan suara yang bergetar memberanikan diri untuk memanggilku. Sesetuju, bisakah kita bicara sebentar? Sebagai keluarga. Aku menghentikan langkahku tepat di ambang pintu, berbalik perlahan, dan menatap mereka dengan keanggunan yang mutlak. Maaf, Ibu Dahlia. Di gedung ini, tidak ada hubungan keluarga. Yang ada hanyalah hubungan antara penyedia jasa profesional dan pihak perusahaan.
Permisi. Aku melangkah keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak, meninggalkan mereka berdua yang masih terduduk lemas di dalam ruangan, meratapi penyesalan terbesar dalam hidup mereka yang datang terlambat. Koridor kantor wilayah terasa begitu sejuk, namun langkah kakiku membawa kehangatan yang luar biasa di dalam dada. Aku berjalan kembali ke ruang kerjaku dengan ritme yang teratur. Amara berjalan selangkah di belakangku, memeluk map berkas dengan rapi. Begitu pintu ruang kerjaku tertutup, aku berjalan menuju jendela besar, menatap hamparan pemandangan luar di mana kesibukan kota Yogyakarta terus berputar. Aku menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa ketegangan yang sempat mampir. Ada rasa lega yang begitu membuncah, bukan karena aku berhasil membalas dendam dengan caci maki, melainkan karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanku. Ibu Salsa, Amara memanggil dengan nada ragu setelah beberapa saat keheningan melanda ruangan. Perwakilan dari Baskoro Group masih berada di ruang tunggu tamu VIP. Mereka memohon dengan sangat untuk mendapatkan waktu 5 menit saja untuk berbicara pribadi dengan ibu. Apakah saya harus meminta security untuk mengantar mereka keluar? Aku membalikkan badan, menatap Amara yang tampak menunggu keputusanku. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Jika aku menolak mereka mentah-mentah sekarang, mereka mungkin akan terus penasaran dan mencoba mencari celah lain. Lagi pula, tidak ada lagi yang perlu kutakutkan dari mereka. Kekuatan mereka untuk menyakitiku sudah patah sejak 6 bulan lalu. Biarkan mereka masuk, Amara, tapi hanya 5 menit. Dan tolong tetap berada di dalam ruangan bersama saya, ujarku dengan tenang. Baik, Bu. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku kembali terbuka. Ibu Dahlia melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Tian di belakangnya. Langkah kaki mereka tidak lagi seangkuh saat mereka mendatangi rumah kontrakan kami dulu, atau saat mengusirku di ruang tamu mereka. Kali ini, mereka melangkah dengan ragu, kepala yang sedikit tertunduk, dan pandangan mata yang syarat akan rasa sungkan. Mataku menangkap bagaimana pandangan Ibu Dahlia kembali menyapu seluruh ruangan kerjaku yang luas, hingga akhirnya tatapannya terkunci pada sosokku yang duduk tenang di balik meja direktur. Salsa. Suara Ibu Dahlia terdengar sangat berbeda dari yang pernah kuingat. Tidak ada lagi nada melengking yang penuh perintah. Suara itu kini bergetar, serak, dan penuh dengan kecanggungan. Ibu benar-benar tidak menyangka kalau direktur utama yang dibicarakan orang-orang di Jakarta adalah kamu. Aku melipat kedua tanganku di atas meja, mempertahankan ekspresi wajah yang datar namun tetap sopan. Silakan duduk, Ibu Dahlia, Mas Tian. Waktu saya tidak banyak. Ada rapat koordinasi dengan kepala dinas setelah ini. Ada hal penting apa yang ingin disampaikan terkait proposal proyek? Tian melangkah maju, menarik kursi di hadapanku dengan canggung lalu duduk. Ibunya mengikuti di sampingnya. Tian menatapku dengan mata yang kemerahan. Tampak jelas ada badai penyesalan yang sedang berkecamuk di dalam benaknya. Salsa, maafkan aku, ucap Tian. Kalimat pertamanya langsung berupa permohonan maaf yang dahulu begitu mahal untuk kudengar. Aku tahu aku salah. Aku dulu terlalu pengecut untuk membelamu. Melihatmu sekarang di sini, dengan pencapaian yang begitu luar biasa, aku merasa sangat kecil dan bodoh. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Mas Tian, semua itu sudah berlalu. Surat kesepakatan sudah ditandatangani, dan proses hukum kita di pengadilan juga sudah selesai beberapa bulan lalu secara fair stake karena kalian tidak pernah hadir. Kita sudah memilih jalan masing-masing. Tapi Salsa, hubungan kita tidak harus berakhir seperti ini, kan? Ibu Dahlia tiba-tiba memotong. Suaranya terdengar agak memelas. Sebuah pemandangan yang hampir mustahil kubayangkan terjadi 6 bulan lalu. Keluarga kami sedang mengalami masa-masa sulit di Jakarta. Persaingan bisnis di sana sangat kejam, dan proyek di Yogyakarta ini adalah harapan terbesar kami untuk bangkit. Jika kamu mau, jika kamu bisa membantu meloloskan vendor kami, kita bisa membicarakan kembali hubunganmu dengan Tian. Ibu berjanji akan memperlakukanmu dengan jauh lebih baik. Mendengar kalimat itu, aku hampir saja tertawa keras.
namun aku berhasil menahannya demi menjaga martabat jabatanku. Sungguh ironis. Bahkan di saat mereka memohon pun, yang ada di pikiran Ibu Dahlia tetaplah tentang keuntungan bisnis dan pemanfaatan situasi. Ia mengira posisi dan gelar yang kuraih dengan susah payah ini bisa ditukar dengan janji manis, perlakuan baik, yang terlambat. Aku menegakkan posisi dudukku, menatap Ibu Dahlia dengan tatapan yang tajam dan tegas, membuat wanita tua itu langsung terdiam. Ibu Dahlia, panggilku dengan nada yang sangat formal. Di sini saya bekerja untuk kepentingan perusahaan dan ribuan karyawan yang bergantung pada keputusan saya. Kelayakan Baskoro Group untuk memenangkan proyek ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa lalu kita. Tim penilai teknis akan menilai proposal kalian secara murni objektif. Jika memang penawaran kalian adalah yang terbaik dan paling efisien, kalian akan menang. Jika tidak, maka kalian harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Tian menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang memerah karena malu. Ia tampaknya sadar bahwa pendekatan emosional yang dicoba oleh ibunya justru semakin menunjukkan betapa dangkalnya cara berpikir mereka selama ini. Waktu 5 menit sudah habis, ucapku sambil melirik jam tangan peraku, lalu beralih menatap Amara. Amara, tolong antar Ibu Dahlia dan Mas Tian keluar. Saya harus bersiap untuk agenda selanjutnya. Ibu Dahlia tampak ingin berbicara lagi, namun Tian segera berdiri dan memegang lengan ibunya, menggelengkan kepala pelan. Ayo, Bu, kita keluar. Jangan mengganggu waktu Ibu Direktur lagi. Dengan sisa-sisa harga diri yang runtuh, kedua orang yang pernah mendikte hidupku itu berbalik dan berjalan gontai keluar dari ruang kerjaku. Begitu pintu tertutup rapat, aku menyandarkan punggungku ke kursi kayu jati, menatap papan namaku sekali lagi, dan merasakan kedamaian yang seutuhnya merengkuh jiwaku. Yogyakarta benar-benar telah menjadi tempat di mana takdirku ditulis ulang dengan tinta emas. 3 hari setelah pertemuan yang mengguncang jiwa itu berlalu dengan ritme kerja yang tetap tinggi. Bagiku, Salsa, roda bisnis tidak boleh berhenti berputar hanya karena masa lalu sempat mengetuk pintu ruanganku. Di bawah langit Yogyakarta yang cerah, aku tetap menjalankan tugasku seperti biasa, memimpin rapat anggaran, meninjau perkembangan proyek di lapangan, dan memastikan seluruh staf bekerja dengan standar terbaik. Pagi ini adalah hari yang ditentukan untuk pengumuman pemenang tender proyek pengadaan logistik wilayah Jawa Tengah Selatan. Di atas meja kerjaku, sudah terletak map dokumen berwarna merah berisi laporan evaluasi akhir yang disusun oleh tim penilai teknis independen. Di samping map itu, papan nama kuningan berpahat namaku berkilau terkena pantulan cahaya matahari pagi yang masuk dari sela-sela tirai jendela. Ibu Salsa, ini berkas hasil penilaian akhir yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia Tender, kata Amara dengan sikap hormat yang konsisten, meletakkan dokumen pelengkap di hadapanku. Aku membuka map merah tersebut dengan tenang. Jari jemariku membalik halaman demi halaman yang berisi penilaian mendalam mengenai kapasitas armada, rekam jejak keuangan, transparansi harga, hingga manajemen risiko dari 3 vendor tersisa. Mataku tertuju pada kolom penilaian Baskoro Group. Secara teknis, perusahaan mereka sebenarnya memiliki pengalaman yang cukup matang. Namun, guncangan finansial yang mereka alami di Jakarta beberapa bulan terakhir rupanya berdampak besar pada struktur penawaran mereka. Anggaran yang mereka ajukan terlalu tinggi, seolah-olah mereka terburu-buru ingin meraup keuntungan besar dalam waktu singkat demi menutupi lubang kerugian di ibu kota. Selain itu, jaminan mitigasi risiko yang mereka tawarkan sangat lemah dibandingkan dengan 2 vendor lokal lainnya. Aku menarik napas panjang, lalu membubuhkan tanda tangan resmiku di lembar pengesahan. Keputusan telah diambil, murni berdasarkan angka, fakta, dan profesionalisme. Tidak ada ruang bagi sentimen pribadi, baik itu dendam masa lalu maupun belas kasihan yang dipaksakan. Amara, tolong serahkan hasil ini kepada bagian publikasi untuk segera diumumkan di situs resmi perusahaan, dan kirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para peserta tender. Perintahku seraya menyerahkan kembali map tersebut. Baik, Ibu Direktur. Segera saya proses. Jawab Amara cekatan sebelum melangkah keluar ruangan. Hanya butuh waktu 2 jam setelah pengumuman itu disiarkan hingga telepon di meja sekretarisku kembali berdering. Seperti yang sudah kuduga,
Pihak Baskoro Group meminta waktu untuk bertemu kembali. Namun, kali ini aku memilih untuk tidak menemui mereka di ruang kerja pribadi. Aku meminta Amara untuk mengarahkan mereka ke area kafe terbuka di lantai dasar gedung kantor wilayah, sebuah tempat yang lebih netral dan kasual. Ketika aku melangkah masuk ke area kafe, aku melihat Tian duduk sendirian di salah satu sudut meja dekat taman kecil. Ibunya tidak ikut bersamanya kali ini. Pria itu tampak mengenakan kemeja batik yang rapi, namun bahunya tampak merosot, mencerminkan beban berat yang sedang menggelayuti pundaknya. Di hadapannya, terdapat sebuah amplop resmi berlogo perusahaanku, surat penolakan tender. "Selamat siang, Mas Tian." Sapaku dengan nada suara yang ramah namun tetap menjaga jarak profesional. Tian tersentak, lalu segera berdiri dari kursinya. Selamat siang, Ibu Salsa." Maksudku, Salsa." Ia tersenyum canggung, mempersilakanku duduk di kursi seberang meja. Aku duduk dengan anggun, melipat kedua tanganku di atas meja. Saya sengaja menemui Mas Tian di sini agar suasananya lebih santai. Saya tahu Mas pasti ingin menanyakan perihal hasil tender. Tian mengangguk pelan. Tatapan matanya beralih pada amplop di atas meja. "Iya, Sal. Perusahaan kami dinyatakan tidak lolos. Aku hanya ingin memastikan secara langsung, apakah keputusan ini murni karena penilaian profesional, atau..." Ia menggantung kalimatnya, tampak ragu dan takut untuk melanjutkan. Aku tersenyum tipis, menatap langsung ke dalam manik matanya tanpa ada keraguan sedikit pun. "Mas Tian, jika aku ingin menggunakan dendam pribadi, aku bisa saja mencoret nama perusahaanmu sejak hari pertama berkas itu masuk ke mejaku. Tapi aku tidak melakukannya. Perusahaan kalian mengikuti seluruh proses hingga tahap akhir." Aku menggeser sedikit secangkir kopi yang baru saja diantarkan oleh pelayan sebelum melanjutkan. "Kalian kalah karena penawaran harga yang kalian ajukan terlalu tinggi dan tidak kompetitif untuk pasar Yogyakarta. Manajemen risiko kalian juga tidak sekokoh vendor pemenang. Di kota ini, kami bergerak cepat dan efisien. Perusahaan kalian tampaknya terlalu tergesa-gesa ingin menutupi masalah finansial di Jakarta, dan itu terlihat jelas dalam skema proposal yang kalian buat." Mendengar penjelasan yang begitu logis dan terperinci dariku, Tian terdiam 1000 bahasa. Ia menundukkan kepala, menatap jemarinya sendiri, persis seperti posisiku saat berada di ruang tamu rumah ibunya 6 bulan yang lalu. Roda nasib benar-benar telah berputar sempurna. "Kamu benar, Salsa," bisik Tian dengan nada penuh penyesalan yang mendalam. "Kami memang sedang panik. Ibu terus menuntutku untuk mendapatkan proyek ini demi menyelamatkan muka keluarga di hadapan rekan-rekannya. Dan sekali lagi aku terbukti tidak kompeten dibandingkan dirimu." Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Melihatmu yang sekarang, begitu tegas, mandiri, dan dihormati banyak orang, aku menyadari betapa berharganya wanita yang sudah kusia-siakan dulu. Maafkan aku, Salsa. Maafkan atas segala luka yang kami berikan padamu." Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan embusan angin Yogyakarta yang sejuk menerpa wajahku. Rasa sakit itu sudah lama hilang, digantikan oleh kedamaian jiwa yang utuh. "Aku sudah memaafkan semuanya, Mas. Jauh sebelum hari ini," ujarku dengan tulus. "Pergilah kembali ke Jakarta. Perbaiki manajemen perusahaan kalian dari akarnya, bukan dengan mencari jalan pintas di kota lain. Jadilah pria yang tegas untuk dirimu sendiri." Aku berdiri dari kursi, merapikan blazernya, dan menatap mantan suamiku itu untuk yang terakhir kalinya dengan senyuman hangat perpisahan. Tanpa menunggu kata-kata selanjutnya, aku melangkah mantap kembali menuju lift, siap untuk kembali naik ke lantai atas, tempat di mana papan namaku menanti untuk memimpin masa depan yang jauh lebih cerah. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat lift membawaku kembali ke lantai atas. Ketika pintu lift terbuka, atmosfer profesional yang tenang dan teratur langsung menyambutku. Aku berjalan menyusuri koridor, menyapa beberapa staf yang berpapasan denganku dengan senyuman hangat. Di titik ini, aku merasa telah berhasil melepaskan seluruh beban masa lalu yang selama ini sempat menggelayuti pundakku. Pertemuan di kafe bawah tadi bukan lagi sebuah ajang pembuktian,
melainkan sebuah titik penutup yang manis dari sebuah babak kehidupan yang melelahkan. Aku mendorong pintu ruang kerjaku. Wangi aromaterapi lavender yang menenangkan langsung menguar, menyapa indera penciumanku. Di atas meja jati yang kokoh, papan nama kuninganku masih berdiri dengan anggun. Salsa Kirana, SE, Direktur Utama Wilayah Jateng DIY. Kini, setiap kali aku memandangnya, tidak ada lagi kilasan rasa sakit hati atau bayangan wajah Ibu Dahlia yang angkuh. Papan nama itu kini murni menjadi simbol dari integritas, kerja keras, dan dedikasiku yang seutuhnya untuk masa depan. Ibu Salsa. Amara mengetuk pintu yang sedikit terbuka, lalu melangkah masuk dengan senyuman cerah di wajahnya. Saya baru saja mendapatkan konfirmasi dari bagian publikasi. Pengumuman pemenang tender sudah dirilis secara resmi, dan vendor lokal yang memenangkan proyek sudah mengirimkan surat ucapan terima kasih serta kesiapan mereka untuk menandatangani kontrak kerjasama awal minggu depan. Aku duduk di kursi kebesaranku, mengangguk puas. Bagus. Amara, tolong siapkan draft kontraknya dengan teliti. Pastikan semua poin mengenai lini masa distribusi dan penalti jika terjadi keterlambatan dicantumkan dengan jelas. Kita tidak boleh melonggarkan standar sedikit pun. Baik, Ibu. Segera saya koordinasikan dengan tim hukum, jawab Amara cekatan. Namun, ia tidak langsung pergi. Ia meletakkan sebuah map kecil berwarna biru muda di atas meja. Dan ini, Bu, ada undangan kehormatan dari Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Yogyakarta untuk acara gala dinner pertengahan bulan ini. Mereka secara khusus meminta Ibu Salsa untuk menjadi salah satu pembicara utama mengenai reformasi manajemen struktur perusahaan. Aku mengambil map biru tersebut, membuka dan membaca deretan kalimat formal yang tertera di sana. Menjadi pembicara utama di hadapan para pelaku bisnis terkemuka di Yogyakarta adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab baru. 6 bulan lalu, aku dianggap tidak memiliki masa depan oleh keluarga Baskoro. Kini, pemikiran dan strategiku justru dinantikan oleh banyak orang. Baik, sampaikan pada pihak panitia bahwa saya bersedia hadir. Tolong sesuaikan jadwal saya agar tidak ada agenda lapangan yang bertabrakan. Ujarku sembari menyerahkan kembali map tersebut kepada Amara. Dimengerti, Ibu. Saya permisi dulu, ucap Amara sebelum melangkah keluar dengan sopan. Sepeninggal Amara, ruangan kembali hening. Aku memutar kursi kerjaku menghadap jendela kaca besar. Di luar sana, langit Yogyakarta perlahan mulai berubah warna, memancarkan rona jingga keemasan yang begitu indah menandakan datangnya waktu senja. Gunung Merapi di kejauhan tampak berdiri dengan gagah di balik guratan awan tipis. Ponsel pribadi yang terletak di atas meja bergetar pelan. Aku meraihnya dan melihat sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Namun aku tahu persis siapa pemiliknya dari gaya bahasanya. Pesan itu dari Tian. Salsa, kami sudah dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Ibu sudah jauh lebih tenang. Meskipun ia masih banyak terdiam karena syok dengan semua kenyataan ini. Terima kasih karena sudah memberikan penjelasan yang adil mengenai tender kemarin. Kamu benar, aku harus mulai belajar mandiri dan menghadapi masalah perusahaanku sendiri tanpa terus bersembunyi. Semoga kamu selalu bahagia dan sukses di Yogyakarta. Kamu layak mendapatkan semua penghormatan ini. Aku membaca pesan itu dengan senyuman yang tulus. Tidak ada ketikan balasan yang kukirimkan. Bagiku, tidak membalas adalah cara terbaik untuk menjaga batasan yang telah kami sepakati. Namun, di dalam hati, aku mendoakan agar pria itu benar-benar bisa tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Aku meletakkan kembali ponselku, lalu berdiri dan berjalan menuju pembatas kaca. Aku menempelkan telapak tanganku pada kaca yang terasa hangat oleh sisa matahari siang. Air mata yang dahulu sering menetes di pipiku kini telah berubah menjadi mutiara pengalaman yang mendewasakan. Kekejaman mertua dan kepengecutan suami yang dahulu kupikir adalah akhir dari duniaku, ternyata hanyalah sebuah skenario takdir untuk memaksaku keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi terbaik yang tersembunyi di dalam diriku. Yogyakarta, dengan segala keramahan budaya dan kehangatan masyarakatnya, telah resmi menjadi rumah baruku. Di kota ini, aku tidak lagi dikenal sebagai Salsa yang malang, melainkan sebagai Salsa Kirana,
seorang wanita tangguh yang memimpin jalannya sendiri dengan anggun, bermartabat, dan penuh kedamaian jiwa yang abadi. Malam yang dinantikan itu akhirnya tiba. Hotel mewah di kawasan pusat kota Yogyakarta malam ini tampak begitu megah dengan hiasan lampu-lampu kristal yang berpijar keemasan. Ratusan mobil mewah berjejer rapi di area lobi, mengantarkan para pelaku bisnis, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat yang menghadiri acara gala dinner tahunan Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Yogyakarta. Aku, Salsa, duduk di dalam mobil dinas yang perlahan bergerak memasuki area drop-off. Dari balik kaca mobil, aku melihat kerumunan jurnalis dan tamu undangan yang mulai memadati serambi utama. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak selendang batik tulis motif parang yang tersampir anggun di bahu kebaya modern berwarna marun yang kukenakan. Pakaian ini sengaja kupilih sebagai bentuk penghormatan dan penyatuanku dengan budaya tanah Mataram yang telah menyembuhkan luka hatiku. Kita sudah sampai, Ibu Salsa. Ucap sang pengemudi dengan sangat sopan seraya bergegas turun untuk membukakan pintu mobil untukku. Begitu kakiku melangkah keluar, kilatan lampu kamera dari beberapa media lokal langsung menyambut. Aku menyunggingkan senyum terbaikku, senyuman yang tenang, ramah, dan memancarkan rasa percaya diri yang matang. Amara, yang tampil serasi dengan busana formalnya, segera berjalan di sampingku, membawa tablet digital yang berisi poin-poin materi presentasiku malam ini. Kami diarahkan menuju meja utama di dalam ballroom yang luas. Di sana, sudah duduk beberapa kepala dinas dan pengusaha senior Yogyakarta. Mereka berdiri menyambutku dengan jabat tangan yang hangat dan penuh rasa hormat. Selamat malam, Ibu Salsa. Suatu kehormatan bagi kami Anda bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan memimpin pemulihan kantor wilayah. Sapa Ketua Kadin Yogyakarta, seorang pria parubaya yang sangat disegani di dunia usaha lokal. Selamat malam, Pak. Justru saya yang merasa sangat terhormat atas undangan luar biasa ini. Terima kasih banyak. Jawabku dengan nada suara yang lembut namun tetap tegas, menjaga kesopanan yang menjadi ciri khas interaksiku selama ini. Acara dimulai dengan runtunan protokoler yang apik, diselingi oleh pertunjukan tari tradisional yang memukau. Sepanjang acara, aku menikmati hidangan makan malam sembari terlibat dalam diskusi ringan namun berbobot mengenai potensi ekonomi daerah. Tidak ada lagi rasa rendah diri yang dahulu kerap menggerogoti jiwaku saat menghadiri acara sosialita bersama Ibu Dahlia di Jakarta. Di sini, aku dihargai karena isi kepala dan kontribusiku, bukan karena status sosial atau kekayaan keluarga tempatku bernaung. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada sesi utama malam ini. Mari kita sambut pembicara kehormatan kita, seorang pemimpin wanita muda yang dalam waktu 6 bulan berhasil melakukan reformasi struktural luar biasa dan membawa kantor wilayah aviasi dan logistik Jateng DIY mencapai performa tertingginya. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Salsa Kirana, SE, MM. Suara pembawa acara menggema mantap di seluruh penjuru ballroom. Tepuk tangan bergemuruh riuh. Aku berdiri dari kursiku, merapikan sedikit kebayaku, lalu melangkah mantap menuju panggung utama. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu bermakna. Di atas mimbar, sebuah layar besar menampilkan profil singkatku, dan di depan podium kecil tempatku berdiri, sebuah papan nama digital menampilkan namaku dengan jelas. Aku memandang ke arah ratusan hadirin yang kini tatapannya tertuju padaku dengan penuh rasa antusias. Aku memegang mikrofon, melempar senyum, dan mulai berbicara. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di ruangan yang terhormat ini. Aku memulai pidatoku dengan suara yang jernih dan berwibawa. Malam ini, saya tidak ingin berbicara tentang angka-angka keuntungan semata. Saya ingin berbagi cerita tentang sebuah esensi dari struktur organisasi, tentang bagaimana sebuah kepemimpinan yang kokoh harus dibangun di atas rasa saling menghargai, transparansi, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang adil. Selama 15 menit berikutnya, aku memaparkan materiku tanpa terburu-buru. Aku menjelaskan bagaimana pentingnya mendengarkan suara dari lini bawah, memotong birokrasi yang tidak sehat, dan tidak takut melakukan perubahan drastis demi kebaikan bersama. Kalimat demi kalimat mengalir dengan lancar dari bibirku, lahir dari pengalaman nyata yang kutempa sendiri di ruang kerja direkturku selama 6 bulan terakhir.
Ketika aku mengakhiri pidatoku dengan sebuah kalimat penutup tentang integritas, seluruh ruangan mendadak hening sesaat sebelum akhirnya pecah dalam gemuruh tepuk tangan yang berdiri, standing ovation, dari para hadirin. Aku menundukkan kepala dengan takzim, meletakkan tangan di dada sebagai tanda terima kasih atas apresiasi yang luar biasa ini. Saat aku turun dari panggung, beberapa pengusaha besar langsung menghampiriku untuk bertukar kartu nama, menyatakan ketertarikan mereka untuk menjalin kemitraan strategis dengan kantorku. Di tengah keriuhan itu, aku sempat menatap pantulan diriku di dinding kaca ballroom. Wanita yang mereka tepuki malam ini adalah Salsa yang baru, seorang wanita yang telah sepenuhnya bangkit, merdeka dari masa lalunya, dan kini terbang tinggi memimpin takdirnya sendiri di atas tanah istimewa ini. Gemuruh tepuk tangan dari acara gala dinner malam itu masih menyisakan kehangatan yang membekas di dalam dadaku hingga keesokan paginya. Ketika aku, Salsa, melangkah masuk ke koridor utama kantor wilayah, suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa karyawan yang berpapasan denganku di dekat meja resepsionis tidak hanya memberikan salam hormat seperti biasa, melainkan juga menyunggingkan senyum bangga yang merekah lebar. "Selamat pagi, Ibu Salsa. Selamat atas suksesnya acara semalam." Berita tentang pidato Ibu sudah dimuat di beberapa media cetak dan portal berita bisnis lokal pagi ini. Sapa Pak Satpam di depan lift dengan nada suara yang penuh rasa hormat yang tulus. "Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak. Ini semua berkat kerja keras seluruh tim di kantor ini, bukan hanya saya." Jawabku sembari melempar senyum ramah sebelum melangkah masuk ke dalam lift. Begitu pintu ruang kerjaku terbuka, Amara rupanya sudah berdiri di dekat meja jati kokohku, merapikan beberapa koran pagi dan tablet digitalnya. Di atas meja itu, papan nama kuninganku, Salsa Kirana, SC, Direktur Utama Wilayah Jateng DIY, berkilau di terpa cahaya pagi. Rasanya kedudukan ini semakin hari semakin melekat sebagai bagian dari identitas baruku yang seutuhnya. Seorang wanita yang mandiri dan berdaulat atas hidupnya sendiri. "Selamat pagi, Ibu Salsa." Amara menyapa dengan wajah yang berseri-seri. "Ibu harus melihat ini." Sejak pukul 8 tadi, surel masuk di bagian sekretariat dipenuhi oleh apresiasi dari para mitra bisnis. Bahkan, beberapa perusahaan logistik yang sempat ragu untuk memperpanjang kontrak kerjasama dengan kita, pagi ini langsung mengirimkan draft pembaruan komitmen mereka. Aku duduk di kursi kebesaranku, menerima tablet yang disodorkan Amara. "Ini berita yang sangat bagus, Amara. Artinya, pesan tentang integritas dan reformasi struktur yang kita sampaikan semalam berhasil meyakinkan pasar bahwa kantor wilayah kita kini berada di jalur yang jauh lebih sehat dan profesional." "Benar, Bu. Dampak psikologis dari pidato Ibu semalam sangat besar bagi kepercayaan para investor lokal," tambah Amara sembari mencatat beberapa poin agenda kerja harian di buku kecilnya. Sembari memeriksa berkas-berkas yang masuk, aku merenungkan betapa indahnya cara Tuhan membalikkan keadaan. 6 bulan lalu, Ibu Dahlia memandangku seolah-olah aku adalah beban finansial dan aib yang menghambat masa depan putranya. Mereka mengira bahwa dengan memindahkanku ke Yogyakarta, karierku akan terkubur dalam kesunyian daerah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Kota ini menjadi rahim tempat aku dilahirkan kembali dengan jiwa yang jauh lebih kuat. Siang harinya, agenda kerjaku berlanjut dengan peninjauan langsung ke area gudang penyimpanan logistik utama di kawasan Sleman. Aku sengaja tidak ingin menjadi tipe direktur yang hanya duduk diam di balik meja ber-AC dan menerima laporan di atas kertas. Aku ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kutandatangani di atas meja direktur benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan. Mengenakan kemeja kerja putih yang kasual dengan rambut yang diikat rapi, aku berjalan menyusuri lorong-lorong gudang yang luas bersama Kepala Divisi Operasional Lapangan. Suara gemuruh mesin forklift yang memindahkan palet-palet barang bergaung ritmis di dalam ruangan beratap tinggi itu. Kondisi arus keluar masuk barang minggu ini sangat stabil, Bu. Setelah kita menerapkan sistem digitalisasi yang Ibu instruksikan 2 bulan lalu, tingkat kesalahan pencatatan turun hingga 0,5%. Jelas Kepala Divisi dengan penuh semangat sembari menunjukkan layar monitor kontrol di area admin gudang. Aku mengangguk puas, menepuk bahu pria parubaya itu dengan ramah. "Kerja bagus, Pak.
Tolong pastikan kesejahteraan dan jam istirahat para pekerja di bagian bongkar muat tetap diperhatikan. Performa perusahaan yang hebat selalu dimulai dari manusia-manusia di dalamnya yang merasa dihargai. Para pekerja gudang yang melihat kedatanganku tampak memberikan salam dengan mengangguk sopan dari kejauhan. Tidak ada ketakutan di wajah mereka, melainkan rasa segan dan kenyamanan bekerja di bawah sistem yang adil. Di saat itulah, aku merasakan puncak kepuasan tertinggi sebagai seorang pemimpin. Kebahagiaanku kini bukan lagi tentang validasi dari seorang suami atau pengakuan dari mertua yang kaya, melainkan tentang kegunaan diriku bagi banyak orang. Sore harinya, ketika aku kembali ke ruang kerjaku untuk bersiap pulang, langit Yogyakarta kembali menyuguhkan pemandangan senja yang dramatis dengan semburat warna keunguan di ufuk barat. Aku berdiri di depan jendela kaca besar, memandangi jalanan kota yang mulai dipadati oleh kendaraan kaum pekerja yang pulang ke rumah masing-masing. Aku melirik ke arah papan namaku di atas meja untuk yang terakhir kalinya sebelum mematikan lampu ruangan. Salsa yang dahulu penuh kepasrahan kini telah menjelma menjadi wanita yang memegang kendali penuh atas kemudi kehidupannya sendiri. Lembaran kelam di Jakarta telah kututup rapat, dan di atas tanah istimewa ini, aku siap menyambut hari esok dengan kepala tegak dan hati yang dipenuhi kedamaian yang abadi. Waktu terus berjalan, membawa musim demi musim berganti di tanah Yogyakarta. 6 bulan setelah malam pengumuman tender yang mengubah peta bisnis Baskoro Group itu, posisiku sebagai Direktur Utama Wilayah Jawa Tengah dan DIY kini telah benar-benar mengakar kuat. Aku, Salsa, bukan lagi sekadar pejabat transisional yang dikirim pusat untuk memadamkan kebakaran manajemen. Kini, namaku telah tercatat dalam jajaran eksekutif muda yang diperhitungkan di tingkat nasional. Pagi ini, ruang kerjaku dipenuhi oleh berkas-berkas perencanaan yang jauh lebih besar dari biasanya. Kantor pusat di Jakarta baru saja merilis cetak biru ekspansi strategis untuk membangun hub logistik internasional terintegrasi yang akan menghubungkan jalur udara Yogyakarta International Airport, IA, dengan jalur darat lintas selatan. Proyek ini bernilai ratusan miliar rupiah. Sebuah mega proyek yang akan menjadi pencapaian monumental dalam karir profesional manapun. Ibu Salsa, tim direksi dari Jakarta sudah tersambung melalui konferensi video. Suara amarah terdengar dari interkom di meja kerjaku. Aku membetulkan letak kacamata bacaku, menegakkan punggung, lalu menekan tombol aktivasi layar besar yang terpasang di dinding sebelah kanan ruangan. Seketika, wajah-wajah familiar dari jajaran komisaris dan direktur utama holding pusat bermunculan di layar. Mereka adalah orang-orang yang dahulu menyetujui mutasiku ke Yogyakarta dengan wajah sangsi. Kini, mereka menatapku dengan binar penuh harap dan rasa segan. "Selamat pagi, rekan-rekan direksi di Jakarta." Sapaku dengan nada suara yang tenang, sopan, namun berwibawa. "Selamat pagi, Ibu Salsa," sahut Direktur Utama Holding Pusat, seorang pria senior berambut keperakan. "Kami baru saja meninjau laporan performa triwulan yang dikirimkan oleh tim Anda. Hasilnya luar biasa. Efisiensi biaya operasional pasca digitalisasi di Jateng DIY menjadi yang tertinggi di antara seluruh wilayah kerja kita. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara bulat memutuskan untuk menyerahkan tongkat komando proyek hub internasional IA ini sepenuhnya ke bawah kepemimpinan Anda." Aku tersenyum tipis, menerima apresiasi itu tanpa rasa jumawa yang berlebihan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan Komisaris Pusat. Saya dan seluruh tim di Yogyakarta siap mengemban tanggung jawab ini dengan standar profesionalisme tertinggi. Rapat virtual itu berlangsung selama hampir 2 jam, membahas detail teknis dan alokasi anggaran awal. Sepanjang diskusi, aku memberikan pemaparan yang taktis, menjawab setiap keraguan direksi pusat dengan data empiris yang valid. Aku menguasai forum dengan keanggunan seorang wanita yang matang oleh tempaan badai hidup. Setelah rapat ditutup dan layar dinding kembali menggelap, keheningan ruangan kembali menyergap. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kulit. Pandanganku beralih pada papan nama kuningan di atas meja jati kuku. Salsa Kirana, S.E. Kata demi kata di papan itu seolah terus mengingatkanku pada perjalanan panjang yang telah kulalui. Tiba-tiba, Amara masuk dengan mengetuk pintu terlebih dahulu. Wajahnya tampak membawa ekspresi yang sedikit tidak biasa, perpaduan antara rasa sungkan dan sedikit kehati-hatian.
Ada apa, Amara? Apakah ada berkas yang tertinggal untuk kutandatangani? Tanyaku sambil meletakkan pena. Bukan, Ibu Salsa. Amara melangkah mendekat, meletakkan sebuah majalah bisnis nasional edisi terbaru di atas meja. Majalah ini baru saja terbit pagi ini di Jakarta dan dikirimkan ke kantor kita. Ibu masuk dalam daftar Top 10 Inspiring Women in Business. Namun, ada hal lain yang ingin saya sampaikan terkait perkembangan di Jakarta, Bu. Aku menaikkan sebelah alisku, memberi isyarat agar Amara melanjutkan kalimatnya. Informasi dari jaringan sekretariat di Jakarta menyebutkan bahwa Baskoro Group akhirnya dinyatakan pilot awal bulan ini, Bu. Pengadilan niaga telah menyita sebagian besar aset mereka untuk menutupi utang vendor yang gagal mereka bayar. Kabarnya, Ibu Dahlia sempat dilarikan ke rumah sakit karena syok berat, dan mantan suami Ibu, Pak Tian, kini harus melepaskan jabatannya dan bekerja sebagai staf biasa di perusahaan kurir swasta untuk menyambung hidup mereka. Mendengar kabar itu, dadaku tidak bergejolak oleh rasa puas atau kemenangan. Rasa dendam itu benar-benar telah mati di dalam diriku. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang mendalam atas bagaimana kesombongan dan kebutaan akan status sosial bisa meruntuhkan sebuah keluarga dalam waktu yang begitu singkat. Mereka yang dahulu merendahkan karierku, kini harus menyaksikan dari titik terendah bagaimana wanita yang mereka usir melangkah semakin jauh ke puncak kesuksesan. Terima kasih atas informasinya, Amara. Ujarku dengan nada suara yang tetap datar dan bijaksana. Biarkan itu menjadi urusan mereka. Tugas kita di sini adalah fokus pada masa depan. Tolong siapkan tim inti untuk rapat koordinasi pertama proyek IA besok pagi. Baik. Ibu Direktur, dimengerti. Jawab Amara dengan senyum penuh kekaguman sebelum undur diri. Aku kembali menatap keluar jendela, ke arah langit Yogyakarta yang mulai beranjak siang. Matahari bersinar terik, menerangi setiap sudut kota yang telah memberiku kesempatan kedua. Hidup ini terlalu berharga jika dihabiskan untuk menoleh ke belakang. Dengan kepak sayap yang semakin kuat, aku siap terbang lebih tinggi, memimpin masa depanku sendiri dengan martabat yang takkan pernah bisa tergoyahkan lagi. Suara ketukan pantofelku bergaung beriringan dengan langkah sigap para staf ahli yang berjalan di kanan dan kiriku. Pagi ini, koridor utama kantor wilayah terasa jauh lebih dinamis dari biasanya. Di tangan masing-masing manajer divisi, mendekap erat map tebal berisi rencana makro pembangunan proyek hub internasional IA yang kemarin diamanatkan langsung oleh pusat kepadaku. Sebagai Salsa yang sekarang, aku tidak lagi mengizinkan diriku berjalan dengan keraguan. Setiap jengkal langkahku di atas lantai marmer ini adalah cerminan dari tanggung jawab besar yang kini kupikul. Begitu memasuki ruang rapat utama, seluruh pasang mata langsung tertuju padaku, berdiri dengan sikap hormat yang penuh dengan energi profesionalisme. Selamat pagi, semuanya. Silakan duduk. Ujarku sembari menempati kursi utama di ujung meja rapat yang panjang. Di hadapanku, sebuah layar proyektor besar telah menampilkan peta topografi dan simulasi alur logistik intermoda kawasan Kulon Progo. Aku meletakkan tablet digital di atas meja, tepat di samping papan nama baruku yang sengaja dibawa dari ruang kerja pribadi. Kilau kuningan bertuliskan namaku seolah memantulkan semangat baru yang menyala di dalam ruangan ini. Kita tahu bahwa proyek ini bukan sekadar tentang membangun gedung atau memperluas gudang penyimpanan. Aku memulai pemaparan dengan nada suara yang tenang namun syarat akan ketegasan. Ini adalah tentang membangun ekosistem. Saya ingin memastikan bahwa dalam cetak biru yang kita susun minggu ini, keterlibatan vendor lokal, UMKM daerah, serta penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar Yogyakarta mendapatkan porsi yang adil. Kita maju bukan untuk berdiri sendiri, melainkan untuk tumbuh bersama tanah ini. Kepala Divisi Perencanaan mengangguk setuju, segera menyambung penjelasanku dengan memaparkan analisis dampak lingkungan serta lini masa pengerjaan tahap awal. Diskusi berjalan dengan sangat hidup selama hampir 3 jam. Tidak ada ketegangan yang kaku, melainkan sebuah sinergi yang harmonis. Aku mendengarkan setiap masukan dengan saksama, sesekali memberikan instruksi korektif yang taktis tanpa perlu meninggikan suara. Kepemimpinan yang sejati tidak membutuhkan amarah untuk disegani. Ia hanya membutuhkan kejelasan arah dan keadilan dalam bersikap.
Setelah rapat koordinasi yang produktif itu selesai, aku kembali ke ruang kerjaku yang sejuk. Amara melangkah masuk sesaat kemudian, membawa secangkir teh kamomil hangat kesukaanku. "Rapat yang luar biasa, Ibu Salsa," ucap Amara sembari meletakkan cangkir di atas tatakan meja. Tim perencanaan sangat kagum dengan sudut pandang Ibu yang tetap memprioritaskan kearifan lokal di tengah proyek skala internasional ini. Aku menyesap teh hangat itu perlahan, merasakan kehangatannya mengalir menenangkan tenggorokan. Pembangunan tanpa memedulikan manusia di sekitarnya hanya akan melahirkan menara gading. Amara, aku tidak ingin kantor wilayah ini menjadi asing bagi masyarakat Yogyakarta sendiri. Amara tersenyum, lalu menyerahkan sebuah map kulit hitam kecil yang tampak formal. "Ini ada dokumen terakhir yang membutuhkan tanda tangan basah dari Ibu, terkait persetujuan akhir alokasi dana taktis untuk survei lapangan besok pagi." Aku mengambil pena hitam bertinta emas, lalu membubuhkan tanda tanganku di atas kertas putih tersebut tanpa ragu. Setiap goresan penaku kini adalah keputusan yang menggerakkan roda ekonomi dan hajat hidup orang banyak. Begitu Amara pamit keluar untuk memproses dokumen tersebut, aku berjalan menuju dinding kaca besar. Di luar, langit siang Yogyakarta begitu cerah dan bersih, dengan siluet Gunung Merapi yang berdiri tegak membiru di kejauhan. Keindahan panorama ini selalu berhasil memberikan kedamaian yang magis ke dalam hatiku. Kabar mengenai kebangkrutan keluarga Baskoro di Jakarta yang kudengar kemarin sempat melintas kembali di benakku seperti sekelebat angin lalu. Namun, anehnya, tidak ada lagi rasa perih, tidak ada lagi rasa ingin tahu, dan sama sekali tidak ada rasa puas di atas penderitaan mereka. Jiwaku benar-benar telah melampaui masa lalu itu. Keberhasilanku saat ini bukan lagi sebuah ajang pamer atau pembalasan dendam kepada Ibu Dahlia dan Tian. Keberhasilanku adalah bentuk rasa syukurku atas kehidupan. Sebuah simfoni indah yang kutulis dengan tinta kerja keras dan kesabaran. Aku berbalik, menatap ruangan kerjaku yang luas. Lalu mataku kembali terpaku pada papan nama di atas meja kayu jati. Di atas tanah istimewa ini, aku telah menemukan kembali diriku yang seutuhnya. Salsa yang kuat, salsa yang bijaksana, dan salsa yang siap menyambut hari esok dengan kepakan sayap yang semakin tinggi dan takkan pernah bisa terbendung lagi oleh siapapun. Pagi ini, langit Kulon Progo begitu bersih tanpa noda awan. Angin laut dari pesisir selatan berembus membawa aroma garam yang khas, menerpa bendera-bendera korporasi yang berkibar gagah di area proyek Hub Internasionalia. Hari ini adalah hari peresmian tahap pertama proyek megah yang pembangunannya kupimpin dengan seluruh jiwa dan raga selama setahun terakhir. Aku, Salsa Kirana, berdiri di area VIP Pavilion utama. Mengenakan kebaya sutra berwarna krem dengan kain jarik parangklitik yang melilit anggun, aku menatap hamparan kompleks logistik modern yang berdiri megah di hadapanku. Bangunan-bangunan gudang berteknologi tinggi, jalur kereta barang yang terintegrasi, dan hilir mudik armada kontainer menjadi bukti nyata dari sebuah visi yang berhasil diwujudkan. Ibu Salsa, Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY sudah tiba di lokasi transit. Amara berbisik pelan di sebelahku. Penampilannya pagi ini sangat rapi mendampingiku sebagai sekretaris utama. "Baik, Amara, mari kita sambut beliau," jawabku dengan senyuman tenang dan binar mata yang memancarkan kewibawaan matang. Prosesi peresmian berjalan dengan sangat hikmat dan megah. Saat namaku dipanggil ke atas panggung untuk memberikan laporan akhir proyek sebagai direktur utama, gemuruh tepuk tangan dari ratusan tamu undangan, pejabat negara, dan awak media lokal maupun nasional bergaung membelah langit Kulon Progo. Di depan podium, aku berbicara bukan lagi sebagai wanita yang dahulu terbuang, melainkan sebagai arsitek dari sebuah kemajuan ekonomi daerah. Pidatoku yang lugas, syarat akan data, namun tetap menyentuh sisi kemanusiaan dan kearifan lokal, kembali memukau semua orang yang hadir. Usai upacara pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, acara dilanjutkan dengan ramah tamah di aula terbuka. Di tengah keriuhan para pejabat yang menyalamiku, mataku tidak sengaja menangkap siluet dua orang yang berdiri jauh di luar pagar pembatas area VIP, di dekat tenda operator logistik pihak ketiga. Jantungku berdesir pelan. Bukan karena terkejut atau takut, melainkan karena rasa takjub pada bagaimana cara takdir bekerja. Di sana, di antara kerumunan pekerja lapangan dan pengemudi truk logistik,
Berdiri Tian dan Ibu Dahlia. Penampilan mereka telah berubah drastis. Tidak ada lagi setelan jas mewah atau perhiasan emas berlapis yang dahulu selalu dibanggakan Ibu Dahlia. Wanita tua itu kini mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak jauh lebih sepuh dan guratan keangkuhannya telah terkikis habis oleh kerasnya kehidupan. Di sebelahnya, Tian mengenakan seragam kemeja biru khas staf operasional perusahaan kurir swasta, perusahaan yang rupanya menjadi salah satu mitra sekunder dalam ekosistem logistik yang kupimpin ini. Tian tampaknya sedang mengantarkan dokumen manifest muatan ke tenda panitia, sementara ibunya menemani dengan duduk di bangku tunggu luar. Dari jarak yang cukup jauh itu, mata Tian mendongak, menatap ke arah panggung VIP di mana aku berdiri dikelilingi oleh para pejabat tinggi negara dan kilatan lampu kamera wartawan. Mata kami sempat bertemu selama beberapa detik. Dalam tatapan Tian, aku tidak lagi melihat ego seorang pria, melainkan rasa hormat, kekaguman yang teramat dalam, dan kepasrahan total atas penyesalan yang telah selesai. Ia mengangguk pelan dari jauh. Sebuah anggukan yang kali ini bukan karena kepengecutan, melainkan sebuah penghormatan tulus kepada seorang wanita yang telah mencapai puncak tertingginya. Di sebelahnya, Ibu Dahlia yang melihatku hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang memerah, menyadari bahwa menantu yang dahulu ia usir dan hina kini telah menjadi sosok yang posisinya berada jauh di luar jangkauan mereka. Aku tidak memalingkan muka dengan ketakutan, tidak juga mendekat untuk memamerkan kemenangan. Aku hanya membalas tatapan mereka dengan sebuah senyuman tipis yang sangat tulus, penuh dengan rasa damai dan keikhlasan. Detik itu juga, aku melepaskan sisa-sisa memori masa lalu yang pernah mengikatku. Bagiku, kisah dengan mereka sudah selesai dan berakhir dengan adil. Ibu Salsa, mohon izin, Bapak Menteri dan Ngarso Dale mengajak Ibu untuk foto bersama di depan prasasti. Suara amarah membuyarkan lamunanku. Ah, iya, baik, jawabku lembut. Aku membalikan badan, melangkah dengan keanggunan mutlak menuju pusat panggung kehormatan. Di atas meja display pameran, papan nama kuninganku, Salsa Kirana, SC, MM, berkilau dengan sangat indah di bawah sengatan sinar matahari siang. Kisah hidupku adalah sebuah simfoni takdir yang paripurna. Dari seorang wanita yang pasrah menandatangani surat cerai di ruang tamu yang dingin, kini aku berdiri tegak di atas tanah istimewa ini sebagai pemimpin masa depan. Aku tidak menghancurkan mereka yang menyakitiku. Aku hanya tumbuh begitu tinggi hingga bayangan masa laluku tidak lagi mampu menyentuh kakiku. Hidupku telah merdeka, dan lembaran baruku tertulis dengan tinta emas yang abadi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.